Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya, Indah Palupi, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMP Negeri 3 Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, yang saya percaya tentang murid saya dan pembelajaran di kelas adalah yang pertama, saya menganggap bahwa murid saya adalah anak-anak yang memiliki motivasi belajar yang rendah, kurang mampu berkomunikasi, kurang kreatif, dan kurang percaya diri. Yang kedua, saya merasa peran saya di kelas lebih dominan dibanding murid saya. Dan saya menganggap bahwa murid saya kurang mampu mengikuti metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Yang ketiga, pada saat pembelajaran, murid saya cenderung pasif dan kurang dalam penguasaan konsep atau pengetahuan yang diajarkan. Akibatnya, target pencapaian KKM yang telah ditetapkan tidak terpenuhi. Yang keempat, saya merasa gagal jika banyak murid saya yang tidak tuntas mencapai KKM. Karena fokus utama saya adalah mengejar materi pelajaran. Yang kelima, saya kurang memahami karakteristik murid saya dan kurang menyadari bahwa setiap anak itu memiliki keunikan tersendiri. Ada anak yang memiliki gaya belajar audio, visual, atau bahkan kinestetik. Dan saya masih menyeragamkan cara belajar murid-murid saya. Yang keenam, dalam mengajar, fokus utama saya adalah terciptanya suasana pembelajaran yang tertib, disiplin, tenang, dan anak-anak akan memahami materi yang saya ajarkan dengan baik. Perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, saya memberi kebebasan pada murid saya untuk bereksplorasi, berinovasi, dan berkreasi sesuai dengan bakat dan minatnya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Yang kedua, guru bukan merupakan sumber belajar satu-satunya. Masih banyak sumber belajar lain yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran, sehingga membantu siswa memahami materi pelajaran dengan mudah. Salah satunya adalah sumber pembelajaran dari lingkungan sekitar kita. Sebagai guru, saya hanya berperan sebagai fasilitator, yaitu menuntun murid saya dalam belajar. Yang ketiga, saya menyadari bahwa setiap anak itu memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda-beda. Dan dalam pembelajaran, saya juga meniadakan punishment atau hukuman yang dapat mematikan kreativitas anak. Yang keempat, saya berkolaborasi dengan murid saya dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, sesuai dengan bakat dan minat murid-murid saya. Misalnya, saya menerapkan pembelajaran outdoor atau pembelajaran jelajah alam sekitar. Yang kelima, saya juga membekali murid-murid saya dengan keterampilan abad 21 atau yang dikenal dengan istilah 4T dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.
Yang keenam, saya selalu memberi apresiasi dan reward atas pencapaian murid-murid saya sehingga murid-murid saya lebih termotivasi lagi belajarnya. Penerapan yang akan segera saya lakukan di kelas agar pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan yang melibatkan murid-murid saya. Dan saya tidak memberikan penilaian yang seragam. Yang kedua, pembelajaran yang akan saya lakukan berbasis kearifan lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada dan budaya lokal. Yang ketiga, saya akan menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Dalam setiap pembelajaran, saya mengutamakan pada penumbuhan karakter dan budi pekerti murid-murid saya. Yang kelima, saya menerapkan sistem AMO dengan pola asa, asi, dan asuh. Saya menuntun murid-murid saya untuk mencapai tujuan hidupnya sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Yang keenam, pembelajaran yang saya lakukan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Misalnya dengan memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran, sehingga anak-anak menjadi senang dan bahagia dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah, mari segera kita lakukan dan kita terapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas kita. Anak-anak bukanlah selembar kertas putih yang kosong, yang bebas kita coret-coret dan kita beri warna sesuka hati kita. Pada dasarnya, anak-anak memiliki garis yang samar. Tinggal bagaimana kita menuntun untuk memperjelas garis tersebut, sesuai dengan bakat dan minatnya serta keunikan masing-masing anak. Pendidikan bukan hanya menuntut ilmu saja, tetapi memberi suri tauladan melalui budi pekerti untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan sejatinya, pendidikan itu adalah memuliakan anak.